Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI kelas D semester 3. Hari ini kita kembali masuk di pertemuan ke-6 ya untuk MK Fikih Munakad 1 yang saat ini kita sudah memasuki materi tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Oke. Saya sampaikan modulnya ya. Oke, saya tampilkan ya. Kita langsung saja ya. Ini dia. Belum muncul ya. Sebentar. Ya, ini dia. Materi kita hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Ada 3 bahan kajiannya. Yang pertama hak istri, kedua hak suami, dan yang ketiga hak bersama suami dan istri. Oke, secara ringkas saya akan sampaikan mengenai hak suami apa, hak istri apa, dan hak bersama itu apa saja. Lalu bagaimana nanti juga melihat hak suami istri dalam konteks hukum positif di Indonesia. Oke, kita lihat hak istri yang pertama ya. Hak istri. Hak istri ini dalam kitab Wabah Azwaili Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu halaman 327 disebutkan li zaujati hukukun maliyatun. Bagi istri itu punya hak maliyah material. Wal mahru al-mahru wal nafaqatu, yaitu mahar dan nafkah. Wa hukukun ghairu maliyah wa hiya ihsanul usrati wal muamalati thayyibatu wal adlu. Jadi hak istri itu ada hak material dan non material. Yang material itu mahar dan nafkah, sedangkan yang non material atau ghairu maliyah itu ihsanul usrati, berhubungan baik, wal muamalatut thayyibatu, dan perlakuan yang baik, wal adlu, dan keadilan. Itu hak istri, hak dasar istri sebagai seorang perempuan. Dia berhak mendapatkan nafkah dan mahar dari sang suami. Sedangkan yang non material itu dia berhak mendapatkan perlakuan baik, pergaulan yang baik, hubungan yang baik, interaksi yang baik dengan suaminya, dan juga mendapatkan perlakuan adil dari suaminya. Nah, ada beberapa hak istri yang dapat dijelaskan di dalam kitab ini, halaman 329. Ada beberapa ya. Pertama, ifaful zaujati awil istimta'u, yaitu menjaga kesucian istri, awil istimta'u, atau dia mendapatkan pergaulan atau diperlakukan secara manis oleh sang suami. Itu hak pertama. Ifaful zaujati awil istimta'u. Yang kedua adalah wa yahrumul wat'u fid duburi. Haram bagi suami untuk menjima istri melalui jalur belakang atau dubur. Itu haram. Dasarnya ya hadis Nabi, innallaha la yastahi minal haqqi la ta'tun nisa'a fi adbarihinna la yanzuru
la yanzurullahu ila rajulin jama'a imra'atahu fi duburiha. Larangan dari Allah dan Rasulnya melakukan jima kepada istrinya melalui duburnya, melalui anusnya. Nah, boleh itu. Itu hak istri. Menolak untuk berjima melalui dubur. Yang kedua, yang ketiga adalah al-azlu. Hak istri adalah al-azlu. Apa? Al-ilqa'u maniyir rajuli kharijal farji. Jadi apa? Istri berhak untuk mendapatkan izin atau memberikan izin kepada suami jika suami mencoba untuk azal. Apa itu azal? Mengeluarkan sperma ketika bersenggama di luar vagina. Biasanya ini dilakukan pada saat suami tidak menginginkan memiliki anak dari kandungan dari rahim istrinya. Jadi zaman dulu tuh karena belum ditemukannya alat-alat kontrasepsi, baik pil ataupun kondom ataupun yang lain, maka biasanya masyarakat zaman dahulu itu melakukan upaya pencegahan kehamilan itu dengan cara al-azlu atau coitus interruptus, yaitu mencegah keluarnya sperma suami keluar di dalam rahim. Jadi apa? Biasanya kalau sudah mau puncaknya atau mau orgasme, suami mencabut kemaluannya dan dikeluarkan di luar rahim. Dan biasanya berhasil. Tapi kadang ada juga yang gagal karena biasanya sperma itu keluar bukan pada saat orgasme, tapi sebelum orgasme dia juga sudah keluar. Dan karena sudah keluar, sementara saat itu suami masih memasukkan zakarnya kepada vagina istri, ya terlanjur masuk spermanya. Ya akhirnya apa? Terlanjur hamil. Jadi kalau misalnya suami menginginkan tidak punya anak, maka minta izin dulu kepada istri untuk azal. Dan itu hak istri memberi izin atau tidak. Yang keempat adalah al-muasyaratu bil ma'ruf, mendapatkan pergaulan yang baik dari suaminya. Itu otomatis ya. Ini yang paling utama nomor 4 ini. Hak istri mendapatkan pergaulan yang baik. Jadi kalau baik itu maksudnya apa? Maksudnya kalau suami menyapa ya sapa dengan cara bahasa yang baik, intonasi yang ramah, kalimat yang menyenangkan, bukan main bentak-bentak begitu saja. Itu namanya bukan muasyarah bil ma'ruf, tapi muasyarah bil khianah, muasyarah bisu dan lain sebagainya. Nah, itulah hak istri. Nah, berikutnya hak suami. Apa sajakah hak suami atau sesuatu yang boleh atau yang dapat suami minta dari istrinya sebagai haknya suami? Pertama adalah ta'atuz zaujati li zaujiha fil istimta'i wal khuruji minal manzil. Yaitu ketaatan istri pada suami dalam hal persetubuhan dan pergi keluar dari rumah. Jadi setelah suami memberikan hak istri kepada mereka, kepada dia, kepada istrinya, maka suami juga punya hak untuk meminta hak dia. Punya dasar untuk meminta haknya dia. Apa itu? Taatnya istri kepada suami dalam urusan ranjang dan bepergian keluar rumah. Itu yang pertama ya. Ini saya ambil dari kitab Wahab Az-Zuhaili halaman 334. Kemudian yang kedua al-amanah. Maksudnya adalah seorang istri wajib ala zaujati ayyahfadha aibahu aibazaujiha sorry antafadha, wajib bagi suami istri antafadha, menjaga
ghibata zaujiha, ketidakhadiran suaminya, fi nafsiha, pada dirinya perempuan, pada dirinya istri, wa baitihi, dan rumahnya, wa malihi, dan hartanya, dan wa waladihi, dan anak-anaknya. Jadi ketika suami tidak ada di rumah, istri wajib menjaga martabat suami, wajib menjaga nama baik suami, dan wajib menjaga seluruh aset, harta, ataupun properti yang dimiliki suami di rumah. Sekaligus juga menjaga marwah anggota keluarga mereka. Ya, anak dan lain sebagainya. Itu wajib ya. Istri wajib. Dan itu hak suami. Al-amanah. Berikutnya adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf. Hak suami adalah perlakuan yang baik. Mu'asyarah bil ma'ruf sebenarnya adalah kalimat yang digunakan oleh ayat Al-Quran wa ashiruhunna bil ma'ruf kepada istri ketika dia kepada suami ketika dia bergaul dengan istrinya. Artinya apa? Suami wajib mu'asyarah bil ma'ruf. Tapi juga sebenarnya jika ditelisik, istri juga punya kewajiban mu'asyarah bil ma'ruf kepada suaminya. Artinya suami punya hak untuk menuntut kepada istri bahwa dia berhak diperlakukan baik oleh istrinya. Begitu kira-kira. Yajibu 'alal mar'ati mu'asyaratuz zauji bil ma'rufi. Bagaimana cara dia menjaga martabat suami? Bagaimana cara dia melindungi aib suami? Bagaimana cara dia membela atau mendorong agar kebaikan suaminya itu dipus kemana-mana. Bukan sebaliknya. Maka itulah yang disebut muasyarahnya istri kepada suami. Jadi itu hak suami ya. Perlakuan yang baik dari istri di rumah dan di tempat lain. Berikutnya adalah hakut ta'dib. Hak untuk memberikan pelajaran. Artinya hak suami adalah dia berhak mengajari istrinya. Memberikan nasihat-nasihat yang baik. Memberikan masukan dan pencegahan jika misalnya istri berbuat lalai. Suami wajib dan berhak untuk menasihati istrinya. Diingatkan, Neng, jangan begitu Neng, kasihan. Neng, ayo kerjakan Neng. Jadi nasihat suami seperti itu. Itu hak suami, hak memberikan pelajaran. Dan yang berikutnya adalah hak bersama. Tadi sudah hak istri, kemudian tadi juga ada hak suami. Dan yang ketiga adalah hak bersama. Hak antara suami dan istri. Dalam Bab Zuhairi disebutkan di halaman 342. Al-hukukul mustarikatu baina zaujaini. Kira-kira apa saja hak bersama di antara suami istri? Yang dimaksud hak bersama di antara kedua suami dan istri itu adalah apa? Yang berhubungan dengan hak bersetubuh, gitu ya, hak berjima atau hak bersenggama. Jadi suami berhak mendapatkan kesempatan untuk menikmati tubuh istri. Demikian juga sebaliknya, istri juga berhak mendapatkan kenikmatan dari hubungan seksualnya dengan si suami. Jadi hubungan seksual itu adalah hak bersama yang menjadi milik suami ataupun milik istri. Jadi hak bersama adalah hak bersetubuh atau hak berhubungan suami istri. Nah, yang terakhir adalah yang berhubungan dengan hukum positif. Dalam hal ini yang disebut hukum positif adalah undang-undang, kompilasi hukum Islam
yang berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri. Kita lihat di pasal 77, ada juga keterangan mengenai kewajiban suami istri. Kemudian di pasal 78 juga ada keterangan mengenai hak memiliki tempat tinggal. Kemudian pasal 79 juga ada mengenai status suami dan status istri, hak dan kedudukannya bagaimana. Kemudian di pasal 80, situ ada keterangan kewajiban suami. Di ayat 1 sampai 7 di situ ada keterangan mengenai hak kewajiban suami. Silakan nanti kalian baca sendiri ya. Nanti bisa dipelajari. Kemudian pasal 81 tentang kewajiban suami menyediakan tempat tinggal. Kemudian di pasal 82 itu bicara tentang bagaimana kewajiban suami yang beristri lebih dari satu. Kemudian di pasal 83, 84 itu adalah kewajiban istri. Nah, silakan kalian pelajari secara singkat di tempat kalian masing-masing. Nah, itulah materi kita tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Singkat ya, tidak perlu panjang-panjang, yang penting bisa dipahami esensinya bagaimana sebenarnya suami istri mereka memiliki ikatan yang kuat secara lahir batin, melakukan ikatan perkawinan. Nah, kemudian di dalam perkawinan itu ada konsekuensi. Apa hak istri, apa hak suami, dan bagaimana kewajiban keduanya dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga. Termasuk juga hak bersama. Dan itu sudah ada keterangannya di dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili, hak istri, hak suami, dan hak bersama. Termasuk juga di kompilasi hukum Islam juga ada keterangan pasal 77 sampai 81 mengenai hak suami, kewajiban suami, hak istri, dan kewajiban istri. Oke, saya kira itu materi kita, singkat, padat. Semoga bisa dipahami dengan baik. Semoga bisa kalian cerna dan nanti insya Allah bagian ini akan menjadi bagian dari UTS yang akan saya ujikan, yang insya Allah UTS-nya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2023 untuk kelas D ya. Baik, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.